Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yuni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun. Wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalika walakin aktsarahum la ya'lamun. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Para jamaah, di dalam ayat yang ke-46, 47, 48 dan ayat terakhir 49 dari surah At-Tur. Berarti insyaallah besok kita pindah surah baru, yaitu surah An-Najm, surah yang ke-53. Ayat 40 46 surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma la yuni. Setiap kata-kata yauma di awal itu biasanya diberi kata-kata ingatlah. Jadi wadzkur, ingatlah pada hari. La yuni, tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. La yuni, yauma la yuni ini katanya badalun min yaumihim, min yaumahum. Ya, boleh bilang min yaumahum, itu boleh, karena nanti dari segi arti min dari yaumahum, lafal, nah gitu, lafal yaumahum di atasnya itu, ya, di atasnya kan ada kata-kata yaumahum. Fadaruhum hatta yulaku yaumahumul ladzi fihi yus'akun. Yang kemarin, ya, yang terakhir kemarin, kapan? Nah, yaumahumul ladzi fihi yus'akun, kapan? Yaumala yuni, ya, kaiduhum, yaumala yuni anhum kaiduhum syai'a, yaitu pada hari, ya, hari tidak bermanfaat lagi anhum bagi mereka, kaiduhum syai'a, tipu daya mereka, syai'a, sedikit pun. Jangankan di akhirat, ya, di dunia kebanyakan tipu dayanya orang kafir itu nggak ada manfaatnya. Walaupun katanya tipu dayanya itu bisa ngilangno gunung, saking dari hebatnya. Mana itu yang mengatakan bahwa tipu daya mereka itu
gunung bisa hilang. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu surah berapa? 14. Ayatnya 46. 46. Surah 14 ayat 46. Apa bunyinya? Wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Wa qad makaru makruhum, mereka betul-betul sudah memutuskan tipu daya mereka. Makruhum wa indallahi makruhum, di sisi Allah lah balasan dari tipu daya mereka itu. Wa in kana makruhum, walaupun makar atau tipu daya mereka itu saking dari hebatnya itu litazula minhul jibal, gunung iso habis. Ya, itu masuk akal enggak? Oh, masuk. Ya, Al-Quran sudah yang bilang gitu, itu Al-Quran masuk. Orang itu kadang-kadang ya, kalau korupsi ya, batunya sepur, apa itu, rel itu, ya, di rel itu bantalannya sepur, rel sepur itu bisa hilang, bisa jadi duit. Yang ada cuma catatannya tok, bahwa antara daerah ini sampai daerah ini ada penggantian apa namanya, bantalan sama batu, padahal nggak ada. Duitnya kemana? Maksudnya saking dari pinternya nipu, disangka hilang begitu saja. Oh enggak, nanti di hadapan Allah katanya yaumala yuni anhum kaiduhum syai'a walahum yunsurun, dan mereka udah enggak ditulungi lagi. Kalau dulu pada waktu duitnya banyak, wih, yang nulungi sambrek, bahkan rumahnya aja dijaga oleh 2 satpam. Aduh, rumah yang dijaga 2 satpam. Biasanya Siapa? Oh, anjing. Ada yang bilang anjing itu anjing gitu, i. Ada yang anjing, iya pakai e. Yang benar yang mana? Tidak tahu, yang ahli bahasa. Jadi ketika ada orang nagih, ya, oh dijeguki anjing duluan. Di mana itu? Kalau mau ke Kenjeran itu ada kelurahan apa namanya ini? Sutorejo apa? Iya. Apa? Sutorejo. Di Sutorejo di Gang 13. Sampai apal. Itu ada sebuah rumah itu dijogo oleh 2 satpam. Begitu saya masuk, satpamnya aja 2. Padahal biasanya satpam itu kan jogo perusahaan. Ya, ini rumah dijogo. Ini berarti duitnya banyak orang. Nah, terus setelah saya ngisi itu anaknya itu sekolah di sekolahan yang setiap berapa bulan sekali itu anjang sana pengajian. Nah, pas pada waktu itu anaknya itu yang ketempatan, dan karena ibunya itu kenal sama saya, bapaknya juga kenal sama saya yang disuruh ngisi.
mari ngisi, sini Pak Faisal, makan di sini. Saya diajak makan di belakang, karena yang di depan ini anak-anak sama orang tuanya. Begitu saya makan di belakang itu, ada lapangan sepak bola, walaupun kecil-kecilan. Jadi ada rumah di Surabaya ini, di belakang rumahnya itu ada lapangan sepak bola. Saya bilang, jenengan nemu tanah luas seperti ini kapan? Yo, apa istilahnya itu, ngumpulkan gitu. Jadi beli satu dulu, beli dua sampai bir. Tapi kalau Allah ya tidak berkehendak, walaupun di Jogo Satpam ya, satpamnya itu bisa ngantuk gitu. Padahal satpam itu kan tugasnya jogo. Tahu-tahu jam 10 ada orang datang, ini loh Pak, apa namanya, makanan pakaian itu, makanan pakai pok. Didelok enak, makan aja. Padahal di situ ada biusnya. Begitu selesai makan langsung. Jadi satpamnya dua-duanya langsung tidur. Ya itu udah, penjahatnya tidak bisa. Ya. Waqad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Katanya ayat 46 surah Ibrahim tadi. Itu salah satu contoh itu. Contoh yang lain banyak. Jadi walaupun orang itu membuat makar sudah rapi sekali, tapi kalau Allah belum kehendak, hilang namanya, tidak ada gunanya. Terutama nanti katanya di akhirat. Di akhirat tidak ada. Yaumala yuni anhum kaiduhum syai'a walahum yunsarun. Itu ayat berapa? 46. Walahum yunsarun ay la yamnauna minal adzabi fil akhirah. Tidak ada yang bisa mencegah siksaan di akhirat. Atau ayat yang kedua, wa inna lilladzina zalamu, dan sungguh bagi orang-orang zalim, bikufrihim, dengan kekafiran mereka, azaban. Jadi asalnya itu wa inna azaban lilladzina zalamu. Sungguh siksaan itu ya hanyalah untuk orang yang berbuat zalim. Siksaan itu katanya duna dzalik, selain itu masih ada. Ai fid dunya, sebelum di dunia itu siksaan bagi orang yang zalim itu ada. Qabla mautihim, sebelum wafat, sebelum mati. Ya, kok terhormat orang kafir dikatakan wafat, mati. Qabla mautihim. Mana juga itu yang menyatakan bahwa orang zalim itu pada waktu sakaratul maut itu sudah dipentungi sama malaikat, ditunjui sama malaikat. Di mana itu? Al-An'am. Di surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayatnya 93 surah Al-An'am, terutama pada kata-kata, pada lafal walau taro idzi zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim. Andaikan kamu melihat bagaimana dahsyatnya orang zalim ketika sakaratil maut, pada waktu itu dipukul oleh malaikat. Malaikat memukulkan tangannya. Tapi orang zalim itu, ya, orang yang ahli ibadah, beriman
amal soleh ya enggak. Nah, enggak akan ketemu dengan ini yang zalim. Juga pada waktu itu pernah fa'udzibu, mereka disiksa bil ju', yaitu dengan kelaparan, wal qahti, tidak turun hujan, sab'asinin, 7 tahun, bumi tidak dituruni hujan 7 tahun. Kira-kira kayak apa itu ya? Wabil qatli yaumal badri, dan mereka dibunuh pada perang Badar. Dan masih banyak lagi katanya. Tapi sekali lagi ini orang zalim. Makanya yang enak jangan zalim. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan orang zalim itu enggak tahu, enggak ngerti annal azab, bahwa siksaan itu yunzalu bihim, akan kena mereka. Yunzal tadinya akan turun, tapi akan menimpa mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu ayat yang ke-47. 48-nya wasbir, dan sabarlah kamu. Kalau ini tadinya ditujukan kepada Rasulullah, kita sebagai umatnya juga harus niru ya. Wasbir li hukmi rabbik, terhadap hukum Tuhan kamu, biimhalihim, dengan menunda ya. Kadang-kadang kita pingin ini, pingin itu, tapi ditunda oleh Allah. Katanya ayat ini, sing sabar, yang sabar. Apa katanya syairan Arab itu, as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi walakin awakhiruhu ahla minal asali. Sabar itu bagaikan jadam, pertama pahit sekali, tapi pada akhirnya lebih manis daripada madu ya. Orang sabar itu nanti akan memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang lebih baik dari madu. Saya kemarin kerungu pernyataan senengnya seseorang. Jadi anaknya itu pingin HP. Ya, kan sekarang dengan sekolah daring harus pakai HP. Karena nggak punya, jadi dia kalau mau sekolah itu melaku ke rumah temannya. Kira-kira dari sini itu sampai Sidoarjo. Anak SMP apa SMA. Begitu mengeluh, lalu ada orang yang membelikan HP. Ini tak belikan HP. Ya Allah, katanya, saya baru merasa nikmatnya hidup sekarang ini. Padahal hanya dibelikan HP yang harganya itu. Berarti kita memang kalau sedekah itu berikan kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan. Itu betul-betul terasa. Ya, walaupun juga ya jangan kalau sedekah enggak apa-apa kepada orang yang sudah punya, tapi jangan sedekah ya. Sebab orang itu dapat sedekah itu senang ya, walaupun kadang-kadang punya duit ya, tapi kalau di sedekah kadang-kadang senang. Coba ini. Jadi sampai mengungkap, saya itu belum pernah mendapatkan nikmat yang seperti sekarang. Nah, terus setelah itu biasanya orang tadi dungo gitu. Semoga itu yang perlu perhatikan. Dan sekarang banyak yang gitu-gitu itu sekarang banyak. Ya, cari orang yang terutama yaitu
belikan HP anak yang mau sekolah daring. Saking dari nggak ngertinya daring itu dibilang garing, sekolah garing. Wasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kamu di dalam menghadapi hukum Tuhan kamu. Biimhalihim, antara lain Allah kadang-kadang memang menunda dulu. Wala yadhiku sadruka, dan dadamu Rasul jangan merasa sempit, lapangkan dadanya. Apa? Alam nasroh laka sadrak. Terus wa wada'na angka wizrak alladzi anqadha dhahr. Itu biasanya dibuat wiritan bagi orang yang susah. Orang susah kalau ingin cepat hilang susahnya, baca itu alam nasroh itu. Alam nasroh minimal 11. Mari subuh, mari maghrib, artinya pagi sore. 11 udah hilang. Loh, saya sudah baca itu Pak Besol, kok nggak hilang-hilang? Oh, berarti jenengan itu ada salahnya itu. Ada salahnya. Kadang-kadang sih ngersulo, belum apa-apa sudah bengok-bengok. Padahal katanya ini wasbir li hukmi rabbik, sabar ya di dalam menghadapi hukum Tuhanmu itu. Nggak lama kok itu, ya paling hanya ditunda seminggu, ya kan? Walaupun ada juga yang ditunda pirang tahun. Nabi Ibrahim itu 70 luru. Karena apa? Katanya fa innaka bi'ayunina, maka sesungguhnya engkau Rasul itu bi'ayunina, selalu tak teropong, apa? Berada di pengawasan kami, katanya. Bimar ayin, ya, bimar ayin minna, kamu itu selalu tak lihat. Naroka, kami selalu melihat engkau. Wa nahfazuka, dan kami selalu menjaga engkau. Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah kamu mutalabbisan, dengan diikuti ya, bihamdi rabbik, memuji Tuhan kamu. Berarti apa? Subhanallah wa bihamdih. Qul, katakanlah yang banyak, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Nah, hina takum, ketika kamu berdiri, mimmanamik, dari tidurmu. Artinya apa? Bangun tidurku terus, tidak lupa menggosok hina takum. Jadi ketika bangun malam baca tasbih, memuji Allah. Jangan niru-niru orang bangun tidur langsung dolek kacang, kalah ayam. Au majlisika, atau kamu kalau bangun dari duduk majelis taklim, majelis ini, pertemuan kita disunnahkan untuk membaca tasbih. Subhanakallahumma, ya, istilahnya kafaratul majelis. Wa minal laili. Wa minal laili ini berarti ayat terakhir ya, 49. Wa minal laili, dan sebagian dari malam, fasabbihu hakikotan aidon, bertasbihlah kamu kepada Allah. Bertasbih itu berarti apa?
Ya salat. Qiyamul lail, berdiri di malam hari. Malah itu termasuk ada yang mengatakan ayat yang ketiga turun pada Rasul itu sudah Nabi sudah diminta untuk bangun malam. Jadi yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Terus yang kedua apa namanya? Nun wal qalami. Yang ketiga adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awing kus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. 4 ayat pertama dari surah Al-Muzammil, surah yang ke-73. Surah 73 ayat 1 sampai ayat 4. Hai orang yang berselimut, yaitu Rasul, qumil laila, berdirilah kamu, sholatlah kamu di malam hari, qalila, sedikit. Sedikitnya itu berapa? Nisfahu, separuh. Berarti kalau separuh malam jam piro? 12 sampai subuh. Bisa? Belum bisa. Awing kus minhu qalila, atau kamu kurangi sedikit dari separuh. Berarti berapa? Sepertiga. Berarti jam luru. Nah, kalau jam luru mungkin ya kita melaksanakan. Kalau mulai jam 12 ya malah subuh begini masih malah ngantuk. Tapi katanya ayat itu auzid alaihi, atau kalau kamu bisa tambahi dari separuh itu. Berarti berapa? 2/3. Jadi pilihan bangun malam itu 2/3, 1/2, atau 1/3. Jam 10 sampai subuh, jam 12 sampai 10, atau jam 2 sampai 10. Jenengan yang mana di antara tiga ini? Jam 2 itu masih ngantuk Pak Besul. Padahal pilihannya cuma itu, ya. 2/3, separuh, 1/3. Jadi kalau bisa jam 2. Kalau bisa jam 2. So memangantuk ya mari subuh ditambahi titik. Ya. Tapi seumpama saya jam 3 kan sudah cukup ya enggak apa-apa. Tapi jangan diteruskan. Wong enggak bangun malam aja enggak apa-apa. Loh namanya gembose itu. Itu coba ya. Bahkan itu awal-awal Rasul mendapatkan wahyu itu disuruh bangunlah di malam hari. Separuh boleh, 1/3 boleh, atau 2/3. Dan itu dipraktekkan oleh Rasul. Mana? Di ayat 20-nya. Surah Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sungguh Tuhan kamu mengetahui bahwa kamu itu suka bangun di malam hari, kadang-kadang 2/3, kadang-kadang separuh, kadang-kadang 1/3. Walladzina ma'ak, dan orang-orang yang berserta kamu, artinya para sahabat juga niru Rasulullah. Saya itu kadang-kadang sik ngantuk Pak Besol, tidurnya jangan terlalu malam. Udah ketemu. Ya. Orang bangun jam 2 itu masih merasa capek, merasa ngantuk karena tidurnya terlalu malam. Ya. Coba tidurnya jangan terlalu malam, jam 09.00. Insyaallah. Loh, proyek saya jam 09.00 ya Pak Besol. Ya nunggu setelah proyek itu. Ya. Dan itu ajaran Al-Qur'an. Ini katanya, wa minal laili fasabbihhu.
sebagian dari malam bertasbihlah kamu, wa idbaron nujum, dan pada waktu bintang terbenam. Idbaron nujum masdarun, ai akba guru biha, setelah terbenamnya bintang-bintang. Sabbihu aidon, bertasbihlah juga kamu. Berarti apa? Au sholli fil awwalil isya'ain wa fisani al fajr wa qila as-subuh. Ya, as-subhi wa qila as-subhu, yaitu sholatlah pada awal dua malam, isya'nya. Termasuk juga wafisani yang kedua fajar, subuh. Ya, sholat 5 waktu itu. Di mana yang menyinggung dua itu? Surah 11 ayatnya 114. Surah 11 ayatnya 114. Surah Hud di ayat 114 itu Allah menyatakan wa, pakai waw. Sedangkan kalau di Al-Isra itu enggak pakai waw. Aqimis shalah. Nah, itu di Al-Isra. Sedangkan kalau di Hud itu wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah salat pada dua ujung siang, yaitu subuh, zuhur, asar. Wa zulafam minal lail, dan permulaan malam. Permulaan malam itu apa? Maghrib isya. Maghrib isya. Jadi malam itu hanya anjuran. Jadi kita sholat fardunya itu hanya di awal malam, yaitu maghrib isya. Padahal dulu di awal, ya di awal katanya ayat surah Al-Muzammil tadi, dulu itu Rasulullah dengan para sahabat itu sholatnya di malam saja, malam saja. Jadi pagi enggak ada, siang enggak ada, sore enggak ada, malam tok. Tapi ya itu 2/3, kadang-kadang separuh, kadang-kadang 1/3. 2 rakaat. 2 rakaat. Sholatul lail masna. Sholat malam itu yang baik 2. Begitu 2, kok masih ada, sholat lagi. Kok masih ada, sholat lagi. Atau bacaannya yang tobo. Nah. Witirnya 3. Witirnya itu bisa 3 langsung, bisa 2 tambah 1. Bisa juga 2, 1, 11. Jadi witir itu bisa 11. Jadi kan biasanya berapa? 3. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, 3 enggak apa-apa. Ketimbang cuma 1. Ada orang itu sholat malamnya itu witir tok, dan itu pun hanya 1. Ketika ditanya oleh Pak Musin, Pak, jenengan tak delok mulai tadi itu sudah di masjid, tapi sholatnya itu kok cuma 1 rakaat. Katanya si bapak tadi, jenengan nggak pernah membaca hadis Nabi. Nggak pernah. Yang mana? Itu Nabi pernah menyatakan, alaikum biqiyamil lail walau rakaatan. Hendaknya kamu membiasakan sholat malam walaupun 1 rakaat. Nah, di situ kan Nabi bilang walaupun 1 rakaat. Itu yang saya pegangi itu. Yang walaupun itu. Oh, jenengan ini termasuk yang aneh-aneh, Pak. Ayo tak gowo yang menur. Jadi dalil itu jangan langsung dimakan, ya, ditakokni dulu, ditasheh dulu, ditanyakan dulu, di-share dulu, baru dilaksanakan. Ya Pak?
Selama 13 tahun di Mekah, Nabi itu hanya sholat malam saja, kecuali 1 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah Nabi Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj itulah lalu ada perintah sholat 5 waktu itu. Jadi tadinya selama 12 tahun itu ya sholat malam saja. Nah, gitu. Tapi setelah itu lalu ada sholat wajib yang berupa 5 waktu. Katanya 78 surah 17 surah Al-Isra ayat 78 Allah menyatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari zuhur sama asar ila ghasaqil lail sampai masuk malam yaitu maghrib sama isya wa qur'anal fajr dan sholat subuh. Jadi fajar di situ artinya subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh sholat subuh itu disakseni oleh para malaikat baik yang bertugas di malam hari maupun di siang hari. Ya. Yang mana? Yang ada yang bilang belum pertanyaan katanya. Padahal sudah berapa pertanyaannya? Ya. Yang yang berkenaan dengan hukum itu gampangannya ayat-ayat yang terkait dengan hukum itu biasanya madaniyah, tinggal gitu aja. Walaupun ya ada perubahan sedikit, tapi secara umum yang berkaitan dengan hukum termasuk sholat kan, hukum sholat, berarti itu madaniyah. Sudah cukup ya? Sudah? Silakan kalau ada yang tanya. 1, 2, 3. Sallallahu